Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Stadira, Study with Safira. Kali ini kita akan membahas mata kuliah filsafat dan etika komunikasi yang bersumber dari buku materi pokok dengan kode SKOM 4323. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Sekarang kita akan bahas modul pertama yaitu konsep pemikiran tentang filsafat. Di modul pertama ini terbagi atas 3 subbab, di mana masing-masing kegiatan belajar akan dibahas secara terpisah di video selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan kedua mengenai teori-teori filsafat. Dalam filsafat, setiap pendapat dari para filsuf dapat dipelajari. Berikut ini merupakan beberapa tokoh sentral dalam pemikiran filsafat. Yang pertama, ada Thales yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales ini merupakan tokoh filsafat yang mendapatkan gelar filsuf pertama kali. Pada awal berkembangnya pemikiran filsafat, tradisi yang muncul adalah tradisi lisan, di mana tradisi lisan dari Thales ini dikemukakan oleh Aristoteles. Thales mencari arki atau prinsip alam semesta sebagai tempat yang dihuni oleh manusia. Menurutnya, arki alam semesta ini adalah air, karena semuanya berasal dari air dan semuanya kembali menjadi air. Dari perspektifnya ini, secara fundamental berarti alam semesta bersifat satu dengan hanya menunjukkan satu prinsip. Tokoh kedua adalah Pythagoras. Nah, teman-teman pasti udah familiar lah ya sama namanya. Pythagoras itu merupakan seorang filsuf sekaligus matematikawan yang dikenal sebagai pendiri sekolah filsafat serta berpengaruh kuat dalam perkembangan pemikiran Yunani. Ia juga terkenal sebagai filsuf pertama yang menggunakan kata filosofia. Peninggalannya itu adalah teorema Pythagoras, yang pastinya menjadi salah satu dasar kita dalam berhitung dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, bilangan adalah segalanya. Bilangan tersebut terdiri atas bilangan ganjil dan genap, maupun bilangan terbatas dan tidak terbatas. Apabila bilangan mengatur alam semesta, bilangan adalah kuasa yang diserahkan kepada kita untuk mendapatkan mahkota. Maka kita menguasai bilangan. Tokoh ketiga adalah Herakleitos yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Perkataannya itu yang terkenal adalah Pantareikai Uden Menei, yang artinya semua mengalir, tidak ada satupun yang menetap tinggal. Ia diberi julukan Hoskoteinos atau si gelap, karena orang-orang kesulitan dalam memahami jalan pikirannya. Teorinya itu ialah segala hal yang terjadi di alam semesta merupakan gabungan dari hal-hal yang beroposisi. Maka, tiada satu hal yang tetap atau stabil. Menurutnya, perubahan merupakan satu-satunya kemantapan, tidak ada sesuatu yang benar-benar ada, semuanya menjadi, yaitu adanya perubahan yang tidak ada hentinya melalui dua cara. Yang pertama, seluruh kenyataan adalah arus sungai yang mengalir, dan yang kedua, seluruh kenyataan adalah api. Tokoh keempat adalah Parmenides yang lahir sekitar abad ke-515 sebelum Masehi. Parmenides menolak segala gerak dan perubahan di alam semesta. Realitas menjadi keseluruhan yang bersatu, tidak berubah. Seluruh jalan kebenaran mengacu pada satu keyakinan, yaitu yang ada itu ada. Terdapat dua pengandaian yang dapat memvalidasi suatu kebenaran. Pertama, orang dapat menyatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang dapat menyatakan bahwa yang ada serentak ada, serta serentak juga tidak ada. Nah, dari kedua pengandaian tersebut, tampak mustahil karena yang tidak ada itu tidak dapat dicermati dan tidak dapat dibicarakan. Tokoh kelima adalah Socrates, yaitu tokoh yang paling banyak dibicarakan dan dipertanyakan. Kenapa? Karena kegigihannya dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang membuat ia dijatuhi hukuman mati di usianya yang ke-70 tahun oleh pengadilan. Wah, kira-kira apa aja ya dakwaannya? Jadi ada dua dakwaan yang dibebankan kepada Socrates. Yang pertama itu, ia bersalah karena tidak percaya pada banyak dewa yang diakui oleh negara. Dan ia memperkenalkan praktik religius baru dengan menyembah hanya satu Tuhan aja.
Kedua, ia juga bersalah karena dinilai memiliki pengaruh yang kurang baik terhadap kaum muda dengan mengaktifkan dialog-dialog pada kaum muda sehingga menggetarkan kemapanan dan kepastian yang sudah ada sebelumnya. Dalam hidupnya, Socrates mengamati tingkah laku manusia, tidak semua tingkah laku dapat dinyatakan baik. Maka dari itu, berbuat jahat adalah kemalangan dan berbuat baik adalah satu-satunya kebahagiaan dalam hidup manusia. Menurutnya, manusia adalah makhluk hidup yang dapat mengenal sehingga harus mengatur tingkah lakunya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Teorinya ini berdasarkan pengalamannya sehari-hari maupun dari kehidupan yang nyata. Ada beberapa pertanyaan yang ia tuh usaha banget nih untuk menjawabnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia memulai menciptakan dialognya kepada siapapun yang ditemuinya, terutama anak muda. Karena kegiatannya inilah, ia dijatuhi hukuman mati. Metodenya ini disebut dengan dialektika yang berasal dari kata Yunani, yaitu dialegestai atau berdialog. Tujuan dari berdialog ini adalah agar mendapatkan pengertian mengenai kebajikan. Metodenya ini dinamakan dengan maiotika teknai atau seni kebidanan. Tugasnya ini memiliki kemiripan dengan bidan, yaitu membantu melahirkan sesuatu. Lengkapnya, ia membantu jiwa-jiwa seseorang menuju pemikiran yang baru sehingga dapat melahirkan jiwa yang baru. Melalui pertanyaan-pertanyaannya, ia memfasilitasi berkembangnya proses pengetahuan yang dimiliki dalam jiwa seseorang. Kemudian, ia menguji nilai dari hasil pemikiran yang sudah dikembangkan tersebut. Sejalan dengan hal itu, tujuan tertinggi kehidupan manusia ialah mewujudkan jiwa diri sendiri menjadi sebaik mungkin. Karena jiwa atau psyche adalah esensi dari kepribadian manusia, sehingga mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Dalam mencapai eudaimonia, diperlukan aret atau kebajikan. Maknanya, keutamaan atau kebajikan sebagai istilah moral membentuk manusia menjadi seseorang yang baik yang dianggap sebagai pengetahuan. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia tidak berbuat salah karena sengaja, tapi karena adanya ketidaktahuan. Yang kedua, keutamaan merupakan satu adanya, yaitu sebagai pengetahuan mengenai yang baik adalah pengetahuan yang menyeluruh. Ketiga, keutamaan atau kebajikan dapat diajarkan kepada orang lain. Nah, terdapat teori etika dari Socrates yang berlaku bagi semua manusia, yaitu berbuat baik memiliki nilai yang sama bagi setiap manusia, memiliki aret berarti memiliki kesempurnaan manusia sebagai seorang manusia. Tokoh keenam ialah Plato, yaitu murid dari Socrates sekaligus guru dari Aristoteles. Adanya hukuman mati yang dijatuhkan kepada gurunya membuatnya menggambarkan hasil pemikirannya mengenai negara dalam dialog Politeia. Salah satu gambarannya itu ialah bahwa penguasa negara hendaklah seorang filsuf, karena penguasa tersebut akan berbuat bijaksana dalam mengatur negara. Menurutnya, realitas sebenarnya itu terdiri dari dua dunia, yaitu sensible world atau dunia yang dapat dirasakan dan intelligible world atau dunia yang dapat dipahami. Kita bahas sensible world terlebih dahulu, di mana bisa juga disebut dengan the world of physical objects. Dunia ini mencakup benda-benda fisik yang dapat dilihat di sekitar kita. Setiap benda di dunia nyata memiliki gambaran sempurna di suatu tempat dalam dunia ide. Menurutnya, pengetahuan dan pemahaman itu berasal dari dunia ide. Selanjutnya, ada intelligible world atau dapat disebut juga dengan the world of forms. Dunia ini mencakup konsep dan ide abstrak yang sempurna, tidak berubah, dan abadi. Menurutnya, dunia yang dapat diakses oleh akal dan intelektual memiliki realitas terakhir. Maka, dunia fisik hanya refleksi yang tidak sempurna dari dunia ide ini. Jiwa pada manusia menjadi pusat atau esensi dari kepribadian manusia. Dalam dialog Politeia, jiwa terdiri dari 3 bagian yang dapat dipahami sebagai suatu fungsi, yaitu bagian rasional yang dikaitkan dengan keutamaan kebijaksanaan atau Sophia, bagian keberanian yang dikaitkan dengan kegagahan atau Andrea, dan yang terakhir,
bagian keinginan yang dikaitkan dengan keutamaan pengendalian diri atau safrosemi. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara tiga fungsi jiwa tersebut, dibutuhkan keadilan atau dikaisine. Puncak pemikiran dari Plato adalah mengenai negara. Menurutnya, kodrat manusia adalah menjadi makhluk sosial sehingga harus hidup dalam suatu polis atau negara. Agar manusia dapat meraih kehidupan yang baik, maka kondisi negara juga harus baik. Maka, dalam menyusun negara yang ideal, haruslah berpacu pada 4 hal utama. Yang pertama, yaitu ekonomis, di mana setiap manusia memiliki keahliannya masing-masing dan ada porsinya untuk melaksanakan tugas-tugas yang berbeda. Yang kedua, para penjaga, di mana beberapa yang bertugas menjadi penjaga ini akan diseleksi lagi agar dapat terpilih menjadi pemimpin negara. Mereka ini memiliki sekian proses sebelum akhirnya dapat terpilih menjadi pemimpin negara. Jadi, tidak serta-merta suatu tahapan dapat dilanggar hanya karena ia harus meneruskan kekuasaan keluarganya ya. Para penjaga tersebut hingga usia 30 tahun harus mempelajari ilmu pasti, lalu diseleksi lagi untuk mempelajari filsafat selama 5 tahun. Yang terpilih akan menunaikan berbagai jabatan negara selama 15 tahun, hingga saat usia 50 tahun, penjaga yang paling baik dan cakap dalam kepemimpinannya akan dipanggil untuk dapat memerintah negara. Jadi, seharusnya memang seorang pemimpin adalah orang yang benar-benar sudah teruji kepemimpinannya. Dengan demikian, negara yang ideal ialah negara yang dipimpin oleh filsuf. Ketiga, terdiri dari 3 golongan, yaitu ada pemimpin negara yang merupakan seorang filsuf, ada pembantu-pembantu atau prajurit yang menjamin keamanan negara dan mengawasi para warga negara agar tunduk kepada filsuf, dan yang terakhir, ada petani, pedagang, dan tukang-tukang yang menjaga kelangsungan kehidupan perekonomian suatu negara. Yang keempat, komunisme dan perkawinan. Menurut Plato, masyarakat tidak boleh memiliki barang berharga milik pribadi karena kehidupan negara menjadi tidak seimbang jika terdapat si kaya dan si miskin. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh memiliki keluarga sendiri. Perkawinan hanya dilakukan sementara dan diatur oleh negara untuk kemudian mendapatkan anak yang baik dan dapat diasuh oleh negara. Tokoh ketujuh ialah Aristoteles. Sejak Aristoteles, pemikiran-pemikiran filsafat tersusun secara sistematis dan dikelompokkan menjadi 8 bagian, yaitu logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik dan ekonomi, serta retorika dan poetika. Teorinya mengenai gerak dapat dipahami melalui contoh air dingin menjadi panas. Gerak berlangsung dari 2 hal yang berlawanan, yang menurutnya setiap perubahan atau gerak selalu mengandung 3 faktor, yaitu pertama, keadaan awal, yang mana dalam contoh tersebut berarti dingin, yang kedua, keadaan baru, yang mana dalam contoh tersebut berarti panas, dan yang terakhir, suatu substratum atau materi yang tetap, dalam hal ini adalah air. Jadi, yang berubah itu hanyalah sifatnya, dingin ke panas, bukan bendanya, yaitu air. Air tetaplah air. Dalam pemahaman Aristoteles, gerak merupakan proses aktualisasi potensi. Analisis tertutup gerak ini ada 2 aspek yang melekat, yaitu potensi atau masih bisa menjadi sesuatu, dan aktus atau sudah menjadi sesuatu. Dari analogi air dingin menjadi panas, bisa disimpulkan bahwa gerak, dalam hal ini perubahan suhu, terjadi karena adanya potensi air berubah menjadi panas dan kemudian terciptalah aktus, yaitu air yang benar-benar menjadi panas. Teorinya mengenai penyebab setiap kejadian dapat terbagi menjadi 4 tahap. Berikut ini aku sajikan juga dalam bentuk studi kasus proses meletusnya gunung berapi agar teman-teman bisa lebih kebayang nih mengenai konsep dan teori penyebab ini. Tahap pertama adalah penyebab material, yaitu bahan pembentuk dari sesuatu. Nah, kalau kita masukin ke contoh gunung berapi, berarti pada tahap pertama ini adalah material penyusun gunung. Kayak misalnya magma, batuannya, gas, mineral, yang ada di bawah permukaan bumi. Tahap kedua adalah penyebab formal, yaitu struktur yang menyusun bahan sehingga menjadi dirinya sendiri.
Dalam contoh gunung berapi, berarti struktur geologis dari gunung berapi tersebut. Tahap ketiga ialah penyebab efisien, yaitu faktor-faktor yang menjalankan perubahan. Pada contoh gunung berapi, berarti adanya tekanan tinggi dari dalam bumi akibat pergerakan magma dan gas yang mendorong ke permukaan sehingga meletus dan mengeluarkan abu maupun lahar. Dan tahap terakhir ialah penyebab final, yaitu tujuan akhir yang menjadi arah seluruh kejadian. Pada contoh tersebut, berarti adanya keseimbangan sistem bumi dengan cara pelepasan tekanan dalam bumi agar energi dan panas bumi tetap stabil. Tokoh ke-8 adalah Ibnu Sina. Di barat, ia dikenal dengan nama Avicenna. Pendapatnya mengenai pengetahuan ialah satu-satunya bentuk pengetahuan yang bernilai, adalah pengetahuan ide abstrak dari intelek aktif. Tokoh terakhir ialah Al-Kindi, di mana teori Al-Kindi mengenai pengetahuan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengetahuan ilahi, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan, dan yang kedua, pengetahuan manusiawi, yaitu pengetahuan yang didasarkan atas pemikiran. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab kedua, yaitu teori-teori filsafat. Untuk subbab ketiga akan dibahas di video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.